Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kali ini kita diberinya kesempatan untuk membicarakan masalah Mahatma dan manfaatnya terhadap kesehatan. Saya seorang dokter, kebetulan mantan pacar saya juga seorang dokter. Justru itu kami ingin menjelaskan bagaimana fungsi gerak dan jurus Mahatma itu terhadap kesehatan. WHO sendiri sudah mendefinisikan bahwasanya yang dimaksud dengan sehat itu bagaimana manusia bisa berfungsi bukan saja bagian fisik dan jasmani, tetapi juga mentalnya harus sehat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal 28 menyatakan bahwasannya kesehatan merupakan hak fundamental manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 juga mengatakan bahwasannya manusia berhak terhadap kesehatannya, bahkan memelihara kesehatannya bukan saja terhadap dirinya, tetapi terhadap orang lain dan lingkungannya. Kesehatan juga merupakan investasi. Investasi ini tidak bisa didilai harganya. Bayangkan kalau seseorang menjadi sakit. Dia yang seharusnya produktif menjadi tidak akan produktif. Di keluarga akan menurunkan nilai ekonomi. Kesehatan merupakan nikmat Allah. Memang banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi kesehatan merupakan nikmat yang luar biasa. Kesehatan merupakan penentu bagi tingkat kecerdasan. Sehingga ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Makanya dalam satu indeks pembangunan manusia, kesehatan termasuk di dalamnya yang menjadi satu indikator. Kenapa sekarang menjadi pertanyaan kita? Kenapa Mahatma menjadi pilihan kita? Pada tahun 2004, saya mulai mengenal Mahatma. Dan saya mempelajari, walaupun saya seorang dokter, saya melihat Mahatma banyak sekali manfaatnya terhadap kesehatan. Tatkala saya mulai belajar Mahatma, mulai mendalamin dan mulai melakukan penggunaan Mahatma, baik dari segi jurus, energinya, dan ini kita lakukan dengan baik. Kami sudah mencoba melakukan pengobatan dengan latihan-latihan Mahatma di kelompok pengguna narkoba. Ternyata hasilnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tidak kurang dari 100 orang per tahun yang kita bina dari mereka-mereka pengguna narkoba yang terapi seawalnya dilakukan dengan metode-metode konvensional atau metode apa saja. Kelihatannya saya tidak mengatakan berlebihan, ternyata percepatan pengobatan-pengobatan itu dapat berhasil dengan baik tatkala kita memulainya dengan latihan Mahatma. Maka untuk itu saya terus mengembangkan Mahatma dan mencari apa arti sebenarnya, apa fungsi gerak sebenarnya yang dilakukan oleh Mahatma sehingga kaitannya benar-benar bermanfaat bagi kesehatan. Setelah saya kaji, ternyata ketiga olah yang dilakukan oleh Mahatma inilah yang menjadi suatu kekuatan besar sehingga Mahatma bisa melakukan pengobatan dirinya sendiri yang kita sebut dengan self healing, juga mampu mendistribusikan energi hasil latihan itu kepada orang lain yang kita sebut dengan melakukan pengobatan terhadap orang lain. Pengobatan yang dilakukan Mahatma pun itu tidak terbatas dimensi waktu, apakah malam, siang, subuh, dan sebagainya. Juga tidak terbatas dimensi tempat.
apakah itu orang dekat, jauh, dan sebagainya. Olah-olah yang dilakukan oleh Mahatma. Dari segi jurus kita kaji terlebih dulu. Kita ambil contoh. Jurus satu yang dilakukan oleh Mahatma. Jurus satu tersebut itu melakukan olah fisik atau olahraga itu di sekitar otot perut. Sehingga apa yang dihasilkan oleh jurus satu ini adalah segala penyakit yang ada di perut. Apakah itu sering masuk angin, apakah sering kembung, dan sebagainya. Umumnya penyakit yang di daerah perut akan teratasi oleh jurus-jurus Mahatma, khususnya untuk jurus satu. Sebagai contoh lagi adalah jurus 3. Jurus 3 yang diolah oleh Mahatma adalah otot-otot yang di sekitar dada, yang mana berikutnya otot ini akan bisa mengaktifkan yang disebut dengan getah bening atau kelenjar atau apa namanya disebut, tetapi yang jelas di sana adalah otot-otot yang dilatih pada jurus 3 itu jelas akan mengaktifkan kelenjar getah bening yang merupakan zat antibodi tubuh sehingga tubuh menjadi kebal terhadap penyakit-penyakit. Kalau kita kaji lagi di jurus 5, contohnya, jurus putar 5. Di sana orang yang sering menjadi vertigo, penyakit, kenapa? Karena itu sebenarnya manusia tersebut atau orang tersebut sudah terjadi pengurangan keseimbangan tubuhnya. Balance tubuhnya sudah hilang. Tetapi dengan latihan Mahatma, Bapak Ibu sekalian, kita lakukan kegiatan putar yang disebut jurus putar 5 atau putar 7. Ini yang bermanfaat bagi manusia untuk mengembalikan fungsi keseimbangan tubuh. Sehingga orang-orang yang sering menjadi pusing kepala, mabuk kalau naik kendaraan, dan berubah posisi dari duduk menjadi berdiri, ini akan terobati dengan Mahatma. Demikian juga misalnya saya katakan jurus 9 yang orang tersebut sering mengalami kelainan pada pinggang sehingga pinggangnya sering mengalami sakit, tidak berfungsi baik, dan lain sebagainya. Tetapi dengan latihan Mahatma ini akan menjadi lebih baik. Semua penyakit yang di daerah pinggang akan terobati dengan jurus 9. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengkaji secara detail, jurus 1 sampai jurus 10 Mahatma itu semua mempunyai fungsi yang berbeda, punya manfaat yang berbeda, dan semua manfaat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, kalau semua orang menyadari kesehatan ini penting, maka mencari kegiatan-kegiatan yang bisa mempertahankan dunia. Kita kasih contoh olahraga, katakan fitness atau jogging dan sebagainya. Berbeda dengan Mahatma. Kalau orang setelah fitness atau jogging, dia mengeluarkan energi, dia mengeluarkan kalori, dan setelah latihan dia akan menjadi capek. Dan akhirnya harus menambah suplemen kembali. Tetapi di Mahatma berbeda. Tatkala orang latihan, memang secara fisik dia latihan, tetapi secara energi, orang-orang yang latihan Mahatma akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena setelah latihan Mahatma, energi akan menjadi lebih baik. Secara biologis, kalau kita menghirup udara, itu artinya kita menghirup oksigen. Sejauh mana oksigen itu bisa dihasilkan oleh tubuh kita, kemudian diolah, itu tergantung sejauh mana orang mampu menghirup oksigen tersebut. Di Mahatma itu terjadi suatu perbedaan yang sangat berbeda dengan pernapasan biasa. Energi yang didistribusikan ke tubuh itu yang disebut dengan energi elektromagnetik. Nah, kekuatan Mahatma di situ terjadi.
Kekuatan ini sebenarnya tidak saja secara biologis, tetapi dilakukan dengan olahan yang fungsinya dari Allah. Karena energi juga datangnya dari Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan Mahatma ini, energi yang saya sebut tadi itu bisa memancar ke seluruh tubuh kita. Dengan konsentrasi dan niat kita yang diarahkan oleh pembina kita, itu bisa difungsikan sesuai dengan niat kita. Marilah sama-sama kita memahamin benar jurus Mahatma ini, dan teman-teman, saudara-saudaraku seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, marilah bergabung dengan Mahatma. Kenapa? Karena saya paham betul, tatkala orang menjadi sakit, jangankan orang yang susah, orang yang senang pun akan menjadi susah. Kesimpulannya saya sampaikan bahwasannya, Mahatma melakukan jurus-jurus itu kita lakukan dengan 3 kekuatan. Pertama, kekuatan jurus, kemudian kekuatan napas, yang kemudian dalam buku disebut kekuatan semangat. Inilah sebenarnya kunci Mahatma. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketiga kekuatan Mahatma ini kalau dipadukan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu pun kita harus ingat, segala sesuatu yang kita lakukan di Mahatma ini, tetap setiap saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, saya selaku pribadi maupun anggota keluarga maupun kelompok saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Guru Besar, Bapak Dr. Rifai, kemudian para ketua jaringan, kepada Bapak Haji Bambang, kepada Ibu Haji Ais, dan semua rekan-rekan asisten pelatih. Terima kasih atas jeripayanya. Mudah-mudahan Allah membalas segala upaya, segala usaha yang diberikan demi kebaikan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.